Ya, Shalom. Bertemu saya Pendeta Salmon Pah dan saya ingin berbicara tentang keputusan para gembala untuk pergi ke Bethlehem. Mereka saling mengajak, ayo mari kita pergi ke Bethlehem. Nah, untuk apa ke Bethlehem? Apa alasannya ke Bethlehem, saudara-saudara? Nah, saudara mempelajari konteks perjumpaan para gembala dengan para malaikat yang datang bernyanyi, Hosana segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, keputusan para gembala untuk pergi ke Bethlehem, itu ke tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, itu memiliki beberapa alasan. Dan dengan memahami beberapa alasan ini, barulah kita juga akan berkomitmen seperti para gembala untuk ke Bethlehem. Nah, alasan pertama para gembala mau ke Bethlehem, saudara-saudara, itu didasarkan kepada pengalaman spiritual mereka secara pribadi. Itu tahu pada zaman mereka itu, mereka sedang menggembalakan kambing domba mereka di padang dan beristirahat di malam hari. Nah, saudara-saudara, bisa dibayangkan bahwa orang tidur di langit terbuka begitu, mungkin udara yang dingin atau bagaimana cuacanya, saudara-saudara. Saya tidak hadir pada zaman itu, jadi saya tidak tahu. Tetapi di tengah tidur mereka, saudara-saudara, di tengah istirahat mereka, tiba-tiba datang sejumlah besar para malaikat dari sorga. Wah, ini saudara-saudara, mereka bisa kaget. Jangan-jangan ini malaikat pencabut nyawa. Nah, saudara-saudara, ternyata malaikat datang dan sambil bernyanyi memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Jadi saudara-saudara, ini sebuah pengalaman spiritual. Apakah sebuah mimpi? Oh, itu tidak mimpi, saudara-saudara. Itu sebuah pengalaman yang begitu indah. Nah, berbicara tentang pengalaman ini relatif, bahwa semua orang punya pengalaman yang bermacam-macam, pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara, dari semua pengalaman-pengalaman hidup kita sejak kita lahir sampai usia kita, seperti saya ini sudah 63 tahun di dunia ini, saudara-saudara. Begitu banyak pengalaman sudah dilewati, pengalaman berkeluarga, ya, pelayanan, pengalaman studi, pengalaman melayani Tuhan, ya, pengalaman membesarkan anak-anak, berinteraksi secara sosial, bergaul dengan begitu banyak orang, ya begitu banyak pengalaman hidup ini. Saudara mungkin lebih lagi dari saya, atau saudara punya pengalaman yang lebih luas daripada saya. Nah, dari semua pengalaman ini, adakah pengalaman-pengalaman spiritual yang mengubah paradigma hidup kita, yang mengubah mindset kita, saudara-saudara. Nah, ada pengalaman-pengalaman buruk juga yang terjadi dalam kehidupan banyak orang dan akhirnya menjadi trauma dalam kehidupan, menjadi sesuatu yang menggelisahkan, menakutkan, sehingga pengalaman-pengalaman ini kan secara psikologis tersimpan di bawah otak bawah sadar kita, saudara-saudara. Jadi kalau mau mengingat kembali kepada pengalaman-pengalaman itu, kadang orang bisa sedih, orang bisa nangis, tapi orang juga bisa tertawa. Jadi pengalaman inilah, saudara-saudara, yang terjadi dalam diri para gembala, yaitu berjumpa dengan para malaikat. Dan bukan perjumpaan biasa, suatu perjumpaan dengan satu berita kabar baik bagi dunia.
Jadi saudara-saudara, lihatlah bahwa pengalaman spiritual itu adalah menjadi alasan yang memotivasi mereka, yang mendorong mereka untuk pergi ke Bethlehem. Saudara-saudara, inilah pengalaman-pengalaman hidup yang indah. Jadi mari saudara-saudara juga berangkat dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang baik, pengalaman-pengalaman spiritual kita di dalam Tuhan itu selalu mendorong, memotivasi hidup kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Mari ke Bethlehem berdasarkan pengalaman spiritual. Apapun yang kita lakukan, mau melangkah dalam hidup ini, membuat suatu keputusan untuk melangkah, bertindak, harus didasarkan kepada pengalaman spiritual di dalam Tuhan. Tuhan ingin berjumpa dengan kita. Saudara, dalam Alkitab lihatlah pengalaman Rasul Paulus. Sebuah pengalaman spiritual. Dan itu menjadikan titik balik bagi kehidupan Paulus untuk bertobat dan akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi alasan pertama karena adanya pengalaman spiritual itu, saudara-saudara. Alasan kedua, mereka pergi ke Bethlehem karena ingin melihat fakta, bukti tentang kelahiran Yesus Kristus. Mereka ingin melihat dengan mata sendiri. Bukan menurut kata orang, tapi mereka ingin melihat sendiri. Seperti Ayub dalam pasal 42 ayat yang kelima mengatakan bahwa dahulu aku mengenal engkau hanya menurut kata orang, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Jadi saudara-saudara, suatu dari sebuah pengalaman rohani ini, pengalaman secara pribadi ini, ingin melihat bukti yang lebih real. Apakah ini hanya sebuah mimpi, sebuah visualisasi tanpa kenyataan. Dan mereka pergi ke Bethlehem. Dan di sana mereka berjumpa dengan bayi Natal itu. Dan perjumpaan ini saudara-saudara, meyakinkan mereka, membangkitkan lagi spirit mereka bahwa wah betul-betul Allah dahsyat, Allah yang luar biasa seperti dinyanyikan oleh para malaikat itu. Berita yang disampaikan itu ya dan amin. Nah, saudara-saudara, ini perlu juga bagi kehidupan kita. Hanya kita sudah mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran, memegang prinsip-prinsip teologis yang benar dalam hidup ini. Tapi belum mengalaminya, saudara-saudara. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang idealis saja. Seorang pemikir, seorang intelektual yang mengetahui tentang Allah, tapi belum berjumpa dengan Allah. Itu, saudara-saudara. Wah, ini lebih dalam lagi, saudara-saudara. Keputusan mereka, saudara-saudara, mereka pergi untuk membuktikan secara langsung. Saudara tahu, inilah hal yang paling penting. Kita percaya Allah itu ada. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tapi apakah kita sungguh mengalami Allah yang real dalam hidup ini? Mengalami Yesus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan ini? Datang ke Bethlehem dan buktikan seperti para gembala. Oh, bukan saya bermaksud bahwa sekarang ayo mari kita semua beli tiket dan pergi ke Israel sana, ke Bethlehem. Tidak. Tetapi saudara perlu membuka hati, membuka pikiran, dan Tuhan juga hadir sekarang ini untuk mau menolong Anda untuk berjumpa dengan Dia. Tuhan hadir di mana saja. Dia siap menolong Anda berjumpa dengan Anda. Jadi saudara-saudara, ini perjumpaan yang luar biasa. Pasti mereka melihat tanpa kata-kata. Mulut mereka terkatup. Pikiran mereka penuh dengan sukacita, betul apa yang dikatakan. Kekaguman, penghormatan kepada Allah yang maha tinggi. Para gembala, saudara-saudara, luar biasa. Itulah alasannya bahwa mereka ingin buktikan secara pribadi bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itulah sesungguhnya yang terjadi. Alasan ketiga mereka ke Bethlehem, saudara-saudara. Mereka ke Bethlehem untuk
akhirnya mereka akan menyaksikan tentang apa yang mereka lihat kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau mereka langsung pulang dan bercerita, wah kami telah berjumpa dengan malaikat dan menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Mana buktinya? Tidak ada bukti, saudara-saudara. Dan akhirnya apa yang mereka sampaikan itu, saudara-saudara, tidak meyakinkan orang. Karena itu hanya berita yang disaksikan secara pribadi, tapi tanpa bukti. Zaman sekarang ini orang ingin melihat bukti. Iman-iman Thomas itu banyak sekali. Kalau aku tidak melihat, aku tidak percaya. Nah, saudara-saudara, para gembala ini supaya mereka akan bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup mereka itu, maka mereka melihat bukti nyata. Dan setelah mereka melihat bukti nyata, mereka bisa menyampaikan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu tentang Allah. Kita sudah tahu tentang Yesus Kristus. Mungkin sejak kecil kita sudah diajarkan, pengetahuan kita sudah cukup. Atau mungkin kita masuk pendidikan sekolah teologi, jadi pengetahuan kita tentang Allah itu luar biasa, memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara-saudara, dalam perdebatan-perdebatan teologis mungkin Anda orang suka berdebat karena tahu tentang Tuhan, tahu tentang Alkitab. Tetapi saudara-saudara, apakah apa yang Anda yakini, apa yang ketahui, itu sudah dialami dalam kehidupan Anda? Atau itu hanya sebatas pengetahuan saja, saudara-saudara? Firman Tuhan itu harus dialami. Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, harus hidup di dalam diri kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, Yesus yang kita akui, harus menjadi real juga di dalam kehidupan kita. Seperti kata Paulus begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup oleh iman pada anak tunggal Allah yang telah menyerahkan dirinya kepada aku. Jadi harus menjadi sesuatu yang real di dalam kehidupan kita. Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan itu akan mewarnai seluruh aktivitas kehidupan kita. Cara berpikir kita, cara bertindak kita, berperilaku kita, dalam berinteraksi dengan siapa saja. Dan itu sebuah kesaksian yang hidup, saudara-saudara. Jadi, mereka pergi ke Bethlehem agar mereka bisa menyaksikan kepada dunia sekitar mereka, kepada orang lain. Mereka ceritakan mungkin bertemu dengan gembala-gembala yang lain, mereka bercerita tentang apa yang telah mereka alami itu, saudara-saudara. Bukan hanya kepada para gembala, kepada siapa saja. Dan saudara lihat, para gembala itu adalah level orang secara akademik, secara sosial, ekonomi, ini orang-orang yang level bawah, saudara-saudara. Jadi menguatkan lagi, sekalipun status sosial mereka rendah, tetapi bukan status itulah yang menjadi dasarnya, tapi orang akan melihat bahwa betul-betul apa yang dialami oleh para gembala. Ya, hidup. Yesus lahir ke dunia ini. Ya, Yesus lahir. Allah datang mengasihi dunia. Ya, Allah ingin menyelamatkan dunia ini. Berita keselamatan ini harus disampaikan kepada siapa saja. Dipublikasikan secara luas. Barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, berita para gembala ini, saudara-saudara, didukung oleh pengalaman hidup mereka bersama menyaksikan Yesus yang lahir di Bethlehem. Luar biasa, bukan? Bagaimana dengan kualitas berita kita di masa kini? Apakah berita kita biasa-biasa saja? Dan luar biasa, mereka pergi ke Bethlehem dan menyaksikan banyak hal. Di sana mereka menyaksikan kesederhanaan. Allah yang mahal, kaya, raja di atas segala raja. Dia rela lahir di kandang yang hina. Yang sederhana berarti Allah yang disembah. Allah yang mau berada di tengah keadaan kita, dalam kesederhanaan kita pun dia ada.
Dia menerima kita apa adanya. Jadi saudara-saudara, mereka pulang pasti dengan pembaharuan mindset mereka. Mereka pulang dengan pembaharuan hati mereka. Mereka pulang dan memulai hari-hari hidup dengan perubahan hidup yang luar biasa, saudara-saudara. Itulah yang dialami oleh para gembala. Pertanyaannya bagi kita, apakah Anda telah mengalami hal-hal spiritual seperti ini? Pengalaman-pengalaman hidup yang indah di dalam Tuhan seperti ini? Dan apakah Anda sudah menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan Anda? Dan apakah Anda juga telah menyaksikannya kepada orang lain supaya orang lain diberkati? Nah, inilah alasannya mengapa para gembala mereka ke Bethlehem. Ayo, mari ke Bethlehem. Tuhan memberkati Anda. God bless you.